Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman ahabbakumullah. Suatu hari kota Madinah tiba-tiba gempar. Berita bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami tiba-tiba dalam waktu sekejap viral dan sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terguncang. Kaum muslimin pada saat itu gusar dan gempar. Mereka tidak ingin percaya dengan berita itu. Tapi apa yang mereka dengarkan terlalu masuk akal dan sulit untuk dipungkiri. Sulit untuk dibantah. Dalam perjalanan pulang menuju Madinah, rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba kehilangan ibunda atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada yang tahu kenapa tiba-tiba Aisyah menghilang. Tidak ada pula yang tahu kemana Aisyah perginya dan bersama siapa ia pergi. Yang mereka tahu hanyalah satu malam kemudian tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha muncul mengendarai seekor unta yang dituntun oleh seorang laki-laki bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Hanya berdua, tidak ada siapapun yang menemani mereka. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang ditemani kawan-kawannya orang-orang munafikin untuk menghembuskan fitnah kepada Aisyah dan kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa Aisyah telah melakukan zina dengan Safwan bin Mu'attal. Dan fitnah ini dampaknya luar biasa di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin pada saat itu. Bahkan satu riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW nyaris percaya bahwa Aisyah benar-benar telah melakukan perbuatan keji itu dengan Safwan bin Mu'attal. Sahabat iman ahabbakumullah, mari perhatikan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam kisahnya. Ketika beliau menjelaskan betapa dahsyatnya fitnah itu menerpa beliau, Aisyah mengatakan, 1 bulan semenjak fitnah itu muncul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mau duduk di sampingku. Hingga tiba suatu hari, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sampingku di rumah ayahku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu Rasulullah mengatakan kepadaku, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, qad balaghani kada wa kada." Aku telah mendengar orang mengatakan begini dan begitu. Fa in kunti bari'atan, kalau memang kamu tidak melakukan perbuatan keji itu wahai Aisyah, fasayubarri'ikillah, maka Allah pasti akan membebaskanmu dari tuduhan itu. Tapi kata Rasulullah, wa in kunti almamti bidzambin, jika kamu benar melakukan perbuatan keji itu, fastaghfiri lidzambiki thumma tubi ilaih, maka beristighfarlah, memohon ampunlah atas dosa-dosamu itu dan bertaubatlah kepada Allah. Fa innal 'abda, karena sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah, ini i'tarafat bidzambihi, apabila dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, thumma taba, lalu ia bertaubat, taballahu alaihi, niscaya Allah pasti akan menerima taubatnya. Sahabat iman ahabbakumullah, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tidak ada satupun kata di dalam sabda Rasulullah ini yang menunjukkan pembelaan Rasulullah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dan inilah salah satu di antara bukti bahwa saat itu Rasulullah memang nyaris percaya bahwa Aisyah melakukan perbuatan keji. Dan itulah yang membuat saat itu Aisyah semakin bertambah kesedihannya. Beliau mengatakan, saat itu air mataku kemudian tumpah lebih deras lagi, padahal telah hampir sebulan aku menangis, kata Aisyah. Lalu dalam derayan air mata, Aisyah mengatakan kepada ayahnya Abu Bakar, "Ya abati, wahai ayahku, ajib anni Rasulullah, tolong jawabkan untukku apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu." Tapi Abu Bakar menjawab, "Ya Aisyah, wahai putriku, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah." Aisyah kemudian menoleh kepada ibunya, "Ya ummi, wahai ibuku, ajibi anni Rasulullah, tolong jawabkan untukku apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu." Tapi ibunya juga menjawab dengan jawaban yang sama.
Beliau mengatakan, aku tidak tahu wahai putriku apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Saat itulah Aisyah dengan linangan air mata kemudian mengatakan, fa inni jariyatun hadithatus sin. Aku ini memang seorang bocah kecil yang usianya masih sangat belia. Tapi kata beliau, fa inni a'rifu, aku sangat paham dengan apa yang kalian dengarkan tentang aku. Maka oleh sebab itu kata beliau, jika aku mengatakan bahwa aku tidak melakukan perbuatan keji itu, aku yakin kalian tidak akan pernah percaya. Sebaliknya, jika aku mengatakan bahwa aku benar melakukan perbuatan keji itu, aku yakin kalian pasti akan percaya. Padahal demi Allah, dan Allah sendiri tahu bahwa aku tidak melakukan perbuatan itu. Setelah melakukan atau setelah mengucapkan kalimat itu, Aisyah kemudian menambahkan, oleh sebab itu tidak ada kalimat yang pantas untuk aku sampaikan pada saat ini kecuali apa yang pernah disampaikan oleh Ya'qub alaihi salam saat ia kehilangan putranya Yusuf alaihi salam. Fasabrun jamil, saat ini sabarlah yang paling baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan sesungguhnya hanya Allah lah tempat untuk memohon pertolongan atas semua apa yang kalian katakan itu. Aisyah kemudian beranjak masuk ke kamarnya, lalu kemudian merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 22 yang menjelaskan tentang pembebasan Aisyah dari semua tuduhan fitnah itu. Sahabat iman ahabbakumullah, ini adalah fitnah yang luar biasa. Dan ini adalah ujung daripada su'udzon yang terjadi pada saat itu. Inilah dampak daripada su'udzon itu. Inilah bahaya daripada su'udzon itu. Sangat terasa di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu. Dan berdasarkan kisah yang kita sampaikan ini, insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 bahaya daripada su'udzon sesuai dengan apa yang kita ceritakan melalui kisah tadi. Yang pertama, sahabat iman ahabbakumullah, adalah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, beliau mengatakan, iyyakum wazzan, hati-hatilah kalian dengan prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul kadzib, karena sesungguhnya prasangka buruk itu, kata beliau, adalah kebohongan yang paling besar. Artinya sahabat iman ahabbakumullah, su'udzan atau prasangka buruk, dosanya jauh lebih besar ketimbang dosa kebohongan apapun yang pernah dilakukan oleh anak manusia. Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan bahwa fa'amma adzan, adapun prasangka buruk itu, kata beliau, fa'innahu yaz'umu sahibuhu annahu istadalla ila syai'in. Sesungguhnya, kata beliau, orang yang berprasangka buruk itu, dia mengira, dia berpikir bahwa alasan-alasan, argumen-argumen, analisa-analisa yang ia sampaikan, istadalla ila syai'in, itu adalah bukti yang nyata, bukti yang kuat atas tuduhan atau su'udzannya atau prasangka buruknya itu. Lalu kata beliau, wa yakhfa 'ala as-sami'i annahu kadzibun, dan ketika didengarkan oleh orang lain, maka orang akan berpikir bahwa itu bukanlah sebuah dusta. Orang akan berpikir bahwa itu benar-benar terjadi. Tapi kata beliau, fakana akdzabal kadzib, bagaimanapun juga itu adalah kedustaan atau kebohongan yang paling besar. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat iman ahabbakumullah. Jadi su'udzan adalah kedustaan atau kebohongan yang paling besar, artinya jauh lebih besar dosanya ketimbang kebohongan apapun yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Lalu yang kedua, bahaya daripada su'udzon yang kedua adalah seseorang yang selalu bersu'udzon atau berprasangka buruk, dia akan terseret ke dosa yang berikutnya yang disebut sebagai at-tajassus. Apa itu at-tajassus? At-tajassus itu adalah mencari-cari aib orang lain. Nah, inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Lalu setelah Allah memerintahkan kepada kita orang beriman untuk menjauhi prasangka, Allah kemudian menyusul firman-Nya dengan mengatakan wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari aib orang lain.
Para mufassirin menjelaskan bahwa makna dari firman Allah ini adalah orang yang gemar berprasangka buruk, dia akan terjatuh pada dosa yang berikutnya yang tidak kalah besarnya, yaitu tajassus, mencari-cari aib orang lain. Ini harus kita waspadai, sahabat iman ahabbakumullah. Kenapa saya katakan harus kita waspadai? Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya dosa dan salah. Ketika Anda menyaksikan ada sosok yang mungkin sempurna di mata Anda, pada dasarnya itu bukan karena dia sempurna, tapi itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkan dosa, aib, dan kesalahannya. Maka oleh sebab itu, saat Anda mulai mencari-cari aib orang lain, sebagai dampak daripada suudzon yang Anda miliki, yang terjadi adalah Anda pasti akan sukses dan berhasil. Artinya Anda pasti akan menemukan dosa, aib, dan kesalahan orang lain. Akan tetapi, artinya Anda telah jatuh pada dosa yang berikutnya, yaitu at-tajassus. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat iman ahabbakumullah. Lalu, bahaya daripada suudzon atau buruk sangka yang ketiga adalah buruk sangka atau suudzon akan menjadikan Anda kehilangan rasa saling percaya terhadap sesama muslim. Kenapa bisa kehilangan rasa saling percaya terhadap sesama muslim? Seperti kita katakan tadi bahwa saat Anda mulai suudzon, maka Anda akan terseret kepada dosa yang berikutnya, yaitu tajassus. Ketika Anda mulai tajassus, mencari-cari aib orang lain, Anda pasti akan berhasil. Anda pasti akan menemukan kesalahan setiap orang. Dan saat Anda menemukan kesalahan setiap orang, itu artinya di mata Anda semua orang pasti punya salah. Dan ketika Anda melihat semua orang punya salah, saat itulah Anda akan kehilangan kepercayaan Anda kepada setiap orang. Anda tidak bisa percaya lagi kepada siapapun. Az-Zamakhsyari menyampaikan sebuah kisah bahwa seorang ulama pernah ditanya, "Man aswa'un nasi halan?" Siapakah orang yang paling buruk hidupnya? Ulama itu menjawab, "Alladzi la yathiqu bi ahadin li su'i dhannihi." Orang yang paling buruk kehidupannya adalah orang yang tidak bisa percaya kepada saudaranya akibat terlalu banyak berprasangka buruk terhadap saudaranya itu. Artinya sahabat iman ahabbakumullah, saat Anda mulai berprasangka buruk, Anda akan terseret pada dosa at-tajassus. Saat Anda terseret pada dosa at-tajassus, Anda akan menemukan bahwa setiap orang salah di mata Anda, dan itu akan membuat Anda tidak akan pernah percaya lagi kepada siapapun. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat iman ahabbakumullah, apa dampak dari ini? Dampak dari ini adalah perpecahan dan permusuhan. Dalam satu riwayat diceritakan terkait dengan kisah tadi, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara mereka yang percaya dan siapa di antara mereka yang tidak percaya dengan fitnah yang dihembuskan terhadap Aisyah itu. Pada saat itu kaum Aus dan kaum Khazraj, mereka nyaris berperang di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diakibatkan karena perbedaan prasangka mereka dalam menyikapi fitnah yang dihadapi oleh Aisyah. Sahabat iman ahabbakumullah, inilah bahayanya. Lalu kemudian keempat yang terakhir, dan ini yang paling penting, terutama bagi kita yang sudah berkeluarga. Bahaya daripada suudzon adalah meretakkan hubungan suami istri hingga sampai pada perceraian. Sahabat iman ahabbakumullah, tahukah Anda apa sebenarnya misi utama daripada syaitan? Misi utama daripada syaitan itu salah satu di antaranya adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Berusaha untuk memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, antara suami dan istrinya, antara istri dan suaminya. Dan tahukah Anda pintu masuk yang paling terbuka lebar bagi syaitan untuk menyukseskan misinya ini? Pintu yang paling terbuka lebar adalah melalui suudzon atau buruk sangka. Lalu jika pintu yang terbuka lebar dan paling dimanfaatkan oleh syaitan adalah pintu suudzon, pertanyaannya, kuncinya apa? Kunci pintunya apa? Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa kunci pintunya adalah al-ghirah atau kecemburuan. Tapi sebelum saya menyampaikan kalimat dari Imam Ibnul Qayyim ini, saya ingin kita memahami satu hal dulu terkait dengan kecemburuan. Cemburu itu, sahabat iman ahabbakumullah, pada dasarnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain dia adalah karunia dari Allah, cemburu itu adalah tanda iman seseorang. Artinya, semakin keimanan Anda kuat, semakin Anda pencemburu.
Itulah sebabnya sehingga manusia yang paling cemburu di muka bumi ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada siapapun yang lebih cemburu dari Rasulullah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat iman ahabakumullah, akan tetapi yang mesti kita pahami adalah kecemburuan meskipun di satu sisi dia adalah karunia dan tanda iman, tapi di sisi lain ternyata dia bisa dikendarai oleh syaitan untuk menjerumuskan anak cucu Adam menuju dosa suudzon. Dan yang ditunggangi oleh syaitan adalah kecemburuan yang tidak dilatar belakangi oleh logika dan akal sehat. Artinya kalau kecemburuan Anda tidak lagi dikendalikan oleh logika dan akal sehat, maka kecemburuan Anda itu akan ditunggangi oleh syaitan sehingga berujung pada suudzon. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, sahabat iman ahabbakumullah, al-ghiratu mazmumatun minha. Kecemburuan itu ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah itu? Ghiratun yuhmalu 'alaiha su'udzan, yaitu kecemburuan yang menghantarkan seseorang kepada su'udzan atau prasangka buruk. Fayu'dzi bihil muhibbu mahbubahu, maka dengan prasangka buruk yang muncul, seseorang akan senantiasa melukai perasaan pasangannya. Lalu kata Imam Ibnul Qayyim, hadhihi ghiratun makruhatun indallah. Ini adalah kecemburuan yang sangat dibenci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat iman ahabbakumullah, tadi sudah kita katakan bahwa kecemburuan itu akan ditunggangi oleh syaitan sehingga seseorang berprasangka buruk terhadap pasangannya. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, saat Anda mulai berprasangka buruk terhadap pasangan Anda, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi seperti proses yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Anda mulai mencari-cari aib pasangan Anda, mencari-cari dosa dan kesalahan pasangan Anda. Dan jika Anda sudah mulai mencari dosa dan kesalahan pasangan Anda pasti akan berhasil. Anda pasti akan menemukan aib itu, Anda pasti akan menemukan dosa dan kesalahan itu. Apa yang terjadi saat Anda mulai menemukan dosa dan kesalahan itu? Keretakan hubungan antara suami istri. Anda akan menyakiti perasaan pasangan Anda dengan itu. Dan yang terjadi adalah ujung-ujungnya adalah perceraian. Sahabat iman ahabbakumullah, mencari-cari aib dan kesalahan pasangan adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Itu adalah tajassus. Suami, ketika istrinya melakukan perbuatan yang menyimpang, maka suami berkewajiban untuk bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Sebaliknya, istri jika menyimpang tapi tidak diketahui oleh seorang suami, maka suami apabila ia menyimpang, maka bagi istri dia tidak memiliki kewajiban apapun untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebaliknya, seorang istri yang menyimpang perilakunya dan diketahui oleh suami, maka suami berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ingin saya katakan dalam hal ini? Yang ingin saya katakan adalah, jangankan seorang istri yang tidak berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyimpangan perilaku suaminya, seorang suami sekalipun yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab tidak pernah diperbolehkan oleh Islam untuk mencari-cari aib pasangannya sekalipun. Sahabat iman ahabbakumullah, oleh sebab itu hal ini mesti kita waspadai. Semua bermula dari suudzon atau prasangka buruk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.